Aduh, yang kids. Capek banget nih gua. Wah, muter-muter ya dari Jakarta Selatan sampai BSD naik sepeda. Aduh, pegelnya gawat. Gua kesini katanya ada tempat makan yang enak nih. Ya selain tempat, katanya BSD kan tempat buat sepedaan kece, ada tempat makan yang enak juga. Salah satunya katanya ada yang terkenal Nyapi. Gue pengen tahu apa makanan apa itu. Baiklah, langsung aja gitu ya. Kayaknya gede banget ya tempat, lebih gede daripada Komorebi gua. Kita lihat sehebat apa sih dia daripada Komorebi. Yuk, Akis. Langsung aja kalau gitu kita masuk. Ini dia yang katanya viral. Mbak, saya mau tanya ini Nyapi yang punya Edozel itu apa ya? Bener nggak? Bener coy. Katanya ini nih yang terkenal di mana-mana. Gue pengen tahu seenak apa sih terkenal. Mohon maaf di sini manajernya siapa ya? Mohon maaf, kita udah nggak jualan. Khusus orang ganteng. Ada ganteng nggak? Bukan dulu dong. Coba lihat. Ganteng ada ya? Kalau kayaknya yang ini saya kasih gratis ini. Wah, yang bener. Kok Edozel? Ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih. Ya. Ini katanya sapi yang viral di mana-mana. Iya dong. Ini sapi paling enak se-Indonesia. Se-Indonesia. Karena setahu gue sapi itu berasal dari Kupang, tapi yang terkenal itu adanya di BSD sini nih. Ini soalnya kita yang kekinian. Kalau yang namanya yang punya pasti bilang yang enak ya kan. Gue kan belum tahu nih. Apakah termasuk sebagai anak generasi Gen Z? Kabar. Kayaknya cuma ngomongnya pelan-pelan. Bapak kayaknya emosi banget. Sebagai generasi Gen Z saya harus coba dong. Saya bikinin. Oke, saya mau semuanya yang Bapak punya di sini. Kalau perlu saham-sahamnya saya beli. Wah, Jangan lupa. Ya udah Pak, kalau itu saya cobain ya Pak. siap Mas Ancaman. Oh, ancaman. Ancaman. Karena saya mengancam. Yuk, kita tunggu deh. Gak tahu gua. Yang bisa enak apa sih dari Komorebi? Kita lihat aja. Waduh, yoi. Karena kalau gue kan orangnya generasi menolak tua. Oh mantap. Selalu tampil muda terus. By the way, ini adalah menu-menu dari Nyapi. Yes. Ya, kalau boleh dikasih tahu, Bro Edo, ini apa aja nih dari yang sebelah sini? Itu mentai. Mentai. Tahu lah ya sama. Tahu dong. Komorebi juga ada. Yoi. Yang ini adalah rendang. Yang Oh, ini khas rendang? Indonesia. Oke. Nah ini yang paling pedas sambal tempong. Ah, Nah ini kesukaan saya spicy Korea. spicy Spicy Korea. Korea. Oh, Nah, tadi annyeonghaseyo. agak sedikit beda, soalnya kita dagingnya ini pakai daging sapi bagian perut. Kita proses pengasapan sampai 8 jam. Sampai 8 jam. Jadi di dalamnya tuh udah aromatik banget. Oke, berarti memang juicy banget berarti ya. Langsung cobain aja. Kalau gitu oke. Langsung aja kita sikat guys. Terus Ini minumannya apa aja nih kalau boleh tahu nih? nah, ini blue lychee, ini lemon grass tea, Hah? ini coconut ocean. Oke. Terus kita punya daun singkong juga beda. Bedanya apa tuh? Kalau bisa kan daun singkong itu agak pahit-pahit bitter-bitter gitu ya. Ya. Nah, kalau ini sweet. Jadi bitter sweet. Better. Sebentar, ini tuh sweet to forget ya? Oh, itu semua orang pastinya dong. Soalnya kita itu pakai air kelapa. Oh gitu, nggak dia beneran? Beneran. Tapi cobain, beda. Tahu gua. Langsung aja kita sikat. Ini ada yang berbeda juga katanya, nasinya juga berbeda. Ini nasinya nasi jagung. Kalau dulu kan nyanyi doang kan? Nasinya nasi jagung. Nah, ini ada makanannya. Oh ini makan. Oh iya ada jagungnya. Namanya Tapi nyanyi ini doang kan? sebentar. Iya. Ini warnanya kuning memang direbus bareng. Maksudnya dibuatnya itu tuh bersama dengan jagung atau? Itu ya. Rahasia. Wah gitu ya. Jadi kalau lu yang pengen tahu lu datang ke sini, jangan cuma ngeliat doang. Oke. Nasinya nih. Wah, ntar dulu, nanti dulu. Oke. Seperti yang tadi dibilang, begitu gue gigit ya, rasa atau juice-nya tuh meleleh banget. Apalagi si lemaknya itu. Yang anehnya lagi, nih daun singkong. Gak ada pahit-pahitnya kan? Hilangan pahitnya kan? Iya.
Manis banget. Malah ada manis gitu ya. Parah. Apalagi tambah sama si nasi jagung ini, nasi wak-wakung ini ya. Gua tuh belum pernah makan nasi campur jagung. Ini tuh menurut gue inovasi yang oke. Not bad, wah. Ini oke nih. Karena gue bukan tipikal orang yang kalau makan itu manis, tapi kalau ini nih berbeda. Ini gue guys, ya suka. Gue akuin dagingnya perfecto ya. Katanya ini ya menu andalannya adalah sambal tempong, Sepedes kenangan mantan lah. waduh, Gak bisa lupa. ini nggak bisa lupa, perih rasanya. Nempel Nah ini dia tuh. Apakah sepedas masa lalu Edo sih? Waduh. Kita cobain nih guys. Sambal ini juga lagi. Ya. Taki zombie. Saya lupa peringatkan. Melek banget ya. Seger kan? Saya aja tadi udah mulai. Mohon maaf, saya jadi kepanasan. Jadi Fresh tadinya, jadi merasakan freshnya kan sama selekitannya tuh dia nempel di gagahan. ya ampun, minuman gue mana ini ya? Ya Allah. Belum diaduk. Buat temen-temen nih yang katanya demen banget sama makanan-makanan pedas, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Kalau lu ngerasa nggak ada yang pedas nih, kadang-kadang makan itu ayam apa, ayam ini, daging ini nggak ada pedas, ini ya Allah. Tapi sambil keringetan gini nih sambil makan lagi ya. Ya. Gue pengen nanya nih Ya, sama enak. Ko Edo nih bro. Ko Edo, Ya. lo kan di dunia YouTube sebenarnya startnya itu tuh bahkan dari 2000 awal semua ya, 2011. 2011. Zaman kita Jojo. Oke, bahkan lu sebenarnya kenapa mulai YouTube karena terinspirasi dari mereka. Iya betul. Videonya terinspirasi dari mereka kan. Betul. Nah, dan gue tahu juga katanya ya waktu itu tuh selain sebelum jadi YouTubers, Endosial ini katanya nih bilangin gue denger lu jual diri. Maksudnya menjual diri, menjual apa namanya, badan kita lah. Casting. Oh, casting. lah gitu. Seperti aku. Iya, kita saya pengen jadi ada. Gitu. Gak kesampean. Nanti lu sempet casting FTV, iklan, bahkan lu Iya. sempet jadi MC juga. Iya. Dulu tuh gua dulu zamannya dulu kan nontonnya Indra Bekti sama Indra Bare. Pengen banget tuh, pengen jadi kayak mereka, nasi yang serius gitu kan. Ya casting, nasi ini. Soalnya kan kalau nggak punya modal nggak bisa jualan. Benar. Kalau mau sekarang kan enak jual tinggal online kan. Kalau Ya. gue yang dulu nggak bisa, harus beli dulu barangnya baru jualan. Benar. Nah, ya, casting berharap jadi artis. Oh, kenapa sih, apa yang membuat lo akhirnya sebenarnya pengen jadi artis tuh karena memang pengen terkenal atau lebih ke Dua, pertama memang terpaksa karena gue nggak punya modal. Jadi malah gue pakai apa yang bisa apa yang gue punya lah, ya kemampuan dari diri gue sendiri. Kedua ya karena gue anak broken home, jadi gue ada rasa apa ya, pengen dikenal banyak orang, itu pengen disayang banyak orang. lo anak program juga? Iya. Sudah. Maaf, ini kenapa anak broken home banget Enggak, ya? ya. Tapi emang gue lihat karena gini, menurut informasi yang gue terima, lu tuh kan memang datang ke Jakarta itu dengan semuanya from zero. Iya. Bahkan sampai nyewa kos-kosan dari ratusan ribu dan 200-300 ribu ya. Dulu kos-kosan gue tuh yang temboknya triplek. Bedeng gitu. Iya, terus sebelahnya tali, terus tuh musola. Ya bener lah. Terus kalau mandi ada kotor banget. Hitam banget ya. Oh gitu. Hitam banget ya pokoknya. Itu tuh 2000, berarti 2011 tuh apa 2009? 2007 ya. 2007. Namanya juga dinas di Jakarta kan. Iya. Yang bisa dilakukan aja dah. Terus Iya. udah dikasih warnet gitu kan. Sampai lu jaga di warnet, sampai pernah tidur di warnet juga. Gue pernah saking nggak punya duit,
nggak bisa bayar kosan, akhirnya homeless di Jakarta. Ya bener kan? Edozel yang kerjaannya di mana-mana, yang usahanya di mana-mana, lu pernah jadi homeless dulu. Iya, jadi homeless. Itu tuh kenapa emang gara-gara lu di sini nggak ada saudara juga atau gimana? Nggak ada duit. Pertama nggak ada duit. Saudara juga nggak ada. Oke. Ada saudara sudah jauh tuh malu kan. Ya, akhirnya bisa untuk nginep di warnet biasa. Pura-pura main ya kan. 4.000, 5.000 kan sejam. Itu pura-pura tiduran di warnet. Udah lah. Lumayan semalam dua malam gue ingatnya Di tempat yang sama. di tempat yang sama. Kebetulan temen gue yang jaga warnet itu Reza Arab Latihan. Dia Ya, jaga warnet. ya gitu. Iya, dia Awalnya kasih lu warnet. kenalan tuh di situ. Enggak, sebelumnya kita kasih warnet bareng Oh, dari SMA. oh gitu, gokil. Cara Teresa Arab nih. Ternyata ini dia nih yang mau gua ungkap sebenarnya di sini. Tapi sebelumnya kita tagih lagi guys. Coba aja nih, masih Korea. Ini nih yang spicy Korea. Suka-sukaan saya. Oh, ini katanya sukaan Koedo nih. Kita lihat spicy Korea. Apakah setelah aku makan ini aku bisa seperti Lee Min Ho? Ya, Dengan video. ada sweetnya, ada manisnya. Tapi di belakang itu tuh ada sedikit spicy yang nggak terlalu terlihat. Tapi gue suka. Ini tuh pas banget sama tekstur dagingnya soalnya. Iya. Wah, gawat. Soalnya kita pakainya dagingnya memang daging cumi. Tapi nasi jagung ini nih, menurut gua lo harus coba karena yang berbeda adalah gua nggak pernah makan nasi bareng sama jagung satu. Yang berikutnya rasanya itu bukan lebih gurih daripada nasi biasa. Iya. Gua nanya apa, gua nggak mau ngasih tahu. Makanya lo datang ke sini. Yang berikutnya udah gitu gua sempat dengar juga katanya lo pernah habis desperate. Iya. Sedesperate apa sih lo kok apa ya katanya? 2012 sih itu kayak Lu kan lulusan UI, nggak lulus juga sih maksudnya, tapi lu pernah masuk UI kan? Pernah masuk UI, walaupun nggak lulus, tapi lu sempat kerja di Jepang juga. Iya. Apa yang ngebuat lu akhirnya desperate? Nomor satu sih gue sih karena memang dari lahir kan dari lahir gue nggak punya modal, jadi memang secara ekonomi nggak ada yang dukung. Jadi ya semuanya sih karena tekanan ekonomi sih nomor satu. Jadi kayak keluar dari UI juga karena nggak bisa bayar ya. Terus ke Jepang juga karena gue pikir di Indonesia gue udah mentok dengan harapan kalau gue di Jepang ya gajinya lebih besar lah. Terus tau gak? Beda, maksudnya beda kalau kita di sini orang bule, orang luar gitu harganya lebih tinggi kan? Iya. Jepang tetap kita Full from zero lagi dari bawah. Bahkan lu kata pernah sampai nginep di hutan. iya. Yang bener lu. Iya. Lu tidur di hutan gitu. Ya dengar suara-suara buru-buru yang gak pernah gua dengar gitu. Mungkin burunya ngomong Jepang kali, gua nggak tahu ya. Apakah dia bertanda yang seneo? Iya. Kan kata dulu sempat bilang lu pernah dapat di dalam sebuah apa namanya? Lu pernah jatuh pernah jauh banget di radiasi senang ya. Apa yang membuat lu akhirnya kembali lagi? Agama sih bro. Jadi kan dulu kan agnostik kan. Karena dari kecil memang nyokap besar-besarin gue, tapi kan dia harus dari gue, jadi dia tidak bisa membekali gue dengan pendidikan agama. Jadi gue bisa menjadi anak yang tidak percaya. Ya, gue percaya sih ada kuasa yang lebih besar di luar sana, tapi ya nggak mau pegang sesuatu agama aja karena memang ada. Oke. 2012 gue gagal merit dan gue depresi sebagai waktu itu kerjaan MC. MC kan harus membuat suasana ceria kan. Betul. Sedangkan kalau kita sendiri lagi gaul tuh nggak bisa. Benar. Maksudnya gue boleh bilang gue nggak pernah kenal, tapi gue dari kondisi yang sangat depresi sekali. Ya. Akhirnya cara kerja gue hancur, cara tabungan juga udah habis untuk DP apartemen. Pokoknya stres nih gue pokoknya. Dan yang dinamakan gue adalah status BBM teman gue. Status BBM teman gua yang berkata apa tuh atau punya jadi kalau zaman dulu kan itu kalau dengar lagu kan now listen itu BBM gitu. Ya benar. Nah dia ini dengar lagu rohani terus. Jadi gue jadi penasaran orang kenapa sih dengarnya lagu rohani mulu ya. Sedangkan gue agnostik gitu. Ya. Gue kan sebelum orang-orang gini orang-orang gue sama suci gitu. Apaan sih lu gitu? Iya lah lu apa namanya fanatik lah agama lu nggak usah
bawa lah. Iya ya. Tapi di saat gue lagi nggak bisa, di saat gue lagi down banget, nggak tahu mau kemana, ke temen nggak happy, ke keluarga nggak happy, akhirnya gue penasaran nih, gue ke gereja. Setelah gue mulai nemuin dari yang gue besok ini udah mau marah, nggak bisa marah, mau nangis sampai mati rasa, mau nangis nggak nangis. Di gereja gue nangis, nangisnya udah bukan yang berkaca-kaca, tapi udah kayak makan samyang. Udah bener-bener semuanya tuh ya. Padahal Rasanya udah. padahal lagi nggak ngapa-ngapain, padahal lagi 14 menit saja. Ya. Setelah gue lega, bisa nangis selama 3 bulan, depresi kan nggak bisa nangis. Gereja nangis, ya. Di depan gereja lagi, nangis lagi. Di depan lagi, nangis lagi. Itu gereja nggak nangis doang. Wah. Tapi akhirnya mulai kenal agama, tujuan hidup, cara pikir yang benar, purpose lah. Nomor satu sih purpose yang gua belajar, karena dulu yang gua pengen jadi kaya, pengen jadi terkenal. Betul. Nggak bisa ya. Begitu gua ganti purpose gua pengen jadi dampak buat anak-anak muda, gua pengen buka pekerjaan, gua mau menginspirasi orang untuk kebaikan di pasar gratis. Ya. Itu kayak semua langsung jadi. Termasuk itu 2012 itu gue setengah mati mau 10 ribu mau mampus ya pokoknya. Kamera harus 3, editing harus begitu, konsep harus sensasional segala macam. Karena itu gue agak mindsetnya gue pengen jadi dampak buat anak muda. Udah gue bikin santai aja, nggak terlalu bikin view, nggak terlalu tinggi, tapi tiba-tiba setahun 500 ribu subscribers, 2 tahun berikutnya 100 subscribers. Akhirnya jadi YouTubers kedua yang pegang gold play button setelah Radit Dika. Jadi tergantung mindset lo. Purpose-nya ya. Nah, kalau ngomong masalah purpose nih, lo makan mengganti, tapi sebelumnya kita mau makan dulu. Yang rendang dulu nih. Iya. Gue cobain dulu yang rendang dari Nyapi, guys. Nih ya. Walaupun pedesnya tempong tadi nggak hilang-hilang, tapi ini sepertinya bisa mengobati rasa pedas itu, guys. Kita coba nih rendang. Iya, dulu aja. Nah, kalau rendang ini nih cukup menarik kalau buat lo semuanya yang memang pengen banget cita rasa yang berbeda. Karena gue baru pertama kali nyobain sei rendang tuh kayak apa ya? Kan namanya daging ketika dikasih rendang ya it's rendang. Tapi kalau sei itu pas dikasih rendang tuh smoke-nya itu berbeda sama rendang biasa. Jadi menurut gue hal yang unik lagi nih yang dihadirkan oleh Nyapi. Aduh. Nah, itulah salah satu susahnya di Nyapi. Ya, kenapa tuh? Ngebalancein rasa. Jadi kita nggak bisa ngambil mentai yang misalnya yang distributor itu ya baca blognya nggak bisa. Ya. Kita harus balancein lagi, soalnya si rasa si sapi kan sudah strong kan, ya udah ada flavor sendiri, udah ada smoky. Jadi nggak bisa langsung ambil distributor ceplok rendang, ceplokin apa, nggak bisa. Ya. Harus diubah-ubah lagi. Bukan seperti boba ya. Ya intinya kan, ya kalau boba kan semua apa aja segala macam gampang. Jadi kalau ini nih memang harus lu cari lagi formulanya. Wow. Kalau itu tinggal Gue sekarang ngerti kenapa Edozel itu orang yang sangat perfeksionis dan nggak pernah main-main. Walaupun proporsinya udah berbeda. kita ada di seluruh Indonesia di 50 outlet, cek aja Instagramnya nyapi.id. Tapi kembali lagi masalah purpose. Karena menurut gua yang kids nih, para teman-teman yang lagi nonton di saat pandemi ini nih harus tahu apa sih yang harus gua lakukan untuk survive. Ketika lo mengganti yang namanya purpose atau cara keinginan lo lah. Yang pertama lo lakukan tuh sebenarnya ketika lo start lagi dari titik terendah tuh apa sih? Apa kalau langsung udah deh gue tanya aja deh apapun yang gue lakukan. Nomor satu sih gue pengen jadi solusi, pengen jadi manfaat. Itu yang selama ini gue nggak pernah pikirkan. Pada saat kita jadi solusi dan jadi manfaat, orang yang cari kita, bukan kita yang nawarin orang. Ya. Karena itu gue percaya kalau kayak Nadiem Makarim, ya. Gue percaya dia bisa sebesar ini bukan karena dia pengen
karena dia bikin Gojek bukan karena pengen jadi kaya, enggak, tapi dia pengen jadi solusi untuk kemacetan Jakarta. Kayak Jack Ma, Alibaba, dia bukan pengen jadi kayak gini, tapi dia pengen jadi jembatan untuk UMKM-nya di China biar ketemu langsung market global gitu kan. Jadi kalau lu jadi solusi, lu jadi manfaat, orang yang cari lu. Sama kayak apa namanya yang kita lakukan kalau kita memberikan manfaat, apakah hiburan, apakah apa namanya, apakah sharing, apakah inspirasi, ya orang yang cari kita. Jadi maksudnya lu harus berguna juga kepada orang supaya orang tuh tahu, oh ya udah ketika gue engage sama lu, ya gue mereka pun mendapat keuntungan. Yes. Sama Kalau dari hal yang paling kecil ya, lu tanya misalnya temen lu lagi butuh apa gitu, oh lagi butuh teman ya jadi teman. Ya. Oh lu lagi butuh dicariin apa namanya barang ini ya gue coba cariin gitu. Semakin lu memberikan manfaat, nanti banyak orang yang akan mencari lu. Contoh paling gampang deh, gue lagi butuh ini apa namanya kaos kaki kayak gitu kan, tapi mau yang murah, gimana ya? Coba cariin, tapi lama-lama lu cariin barang lagi, akhirnya lu jadi pamungkada, ya kan? Ya, kalau mau gue ada, ya, dan itu banyak. Parah. Cuma nyariin doang, padahal sekarang ya tinggal di Iya, lu dari rumah pun juga bisa, Iya. apapun itu bisa. Nah, ini nih maksudnya bisa jadi contoh buat teman-teman. Lu juga nggak hanya di F&B aja, bahkan lu di media sosial agency, ya betul. ada juga lu memegang hampir 50 UMKM. Kenapa akhirnya seorang Edozel yang we have no idea yang tadinya dari YouTubers beralih ke dunia bisnis, bahkan ke sebuah company? Kalau social media itu sebenarnya udah lama, udah beberapa tahun yang lalu. Nah, Kita pegang Kebun Partner, Auto 2000, Jasa Marga, kita pegang sampai website-nya kita pegang. Pertamina juga kita pegang. yang bener hampir sekarang? Enggak. Oke. Nah, tapi 2019 saya memutuskan untuk berhenti karena saya sebenarnya punya visi waktu jadi co-founder, pengen bantu UMKM bisnis kecil. Oke. Tapi ternyata karena kita berkembang itu luar biasa, Ya. jadinya enterprise partnernya masuk, Ya. dan kita makin naik. Ya. Dan kita makin naik, UMKM mana ada yang bisa bayar agensi 13 bulan bro. Mana balik duit mereka. Ya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya pisah lah sama partner saya yang lama. Saya bilang saya mau bantu UMKM aja. Akhirnya 2020 bikin lagi bulan Juni kita bikin. Dalam waktu 6 bulan kita udah punya 50 klien. 50 klien. Gila banget. Itu yang gue bilang purpose sih. Kalau you have the right purpose, kayak nggak make sense gitu. Maksudnya yang hati-hati ya. Waktu gue buka nih, gue undang teman-teman juga migran. Ya. Pas PSBB banget itu, pandemi banget. Terus ditarik Bulan Juli ya? Juli ya. Ditarik, lo nggak salah lo bikin usaha F&B masa begini ya, nyalain lagi drop ya. Gue bilang ya mana gue panggilannya bukan lapangan pekerjaan, dan gue nggak takut ya, dan sih pasti ada, tapi mau belajar lumayan lah, ada kan 6 orang bisa punya kerja. Tapi begitu buka booming kan, viral, dalam 3 bulan 30 outlet. Buka dalam 3 bulan Buka ya, bukannya baru enggak, buka. Terus sekarang udah bulan ke-6, udah 50 outlet. Palembang, Batam, Kalimantan, Manado, Surabaya, Lampung. Gak make sense. Gue tuh istilahnya, gue tuh waktu SMA numpang makan setiap hari sama mamanya temen gue. 2 tahun gue numpang makan. Ya, terus bisa posisi sekarang kayak aneh kan, gue nggak Wow. Jadi memang dari purpose lu sendiri ketika lu ganti, ya itu tuh semua akan berubah. Rezeki itu akan hadir dengan sendirinya. Gue percaya banget sih. Kalau maksudnya bisa dari sebuah apa namanya, dari satu waktu ini jadi 50 tuh, gue nggak mungkin bisa laku kalau bukan Tuhan yang laku. Waduh, gila. Ya. Jadi gue sendiri akhirnya gue sendiri
sedikit tidak percaya gue bisa mendapatkan ilmu kayak gini nih. Karena menurut gue gini, setiap kali gue bertemu dengan orang lain itu bukan dengan rencana. Ngerti ya? Semua tuh ada takdirnya, semua tuh udah dingin, udah rancangan. Jadi maksud gue nih buat teman-teman nih, buat yang kids yang ada di rumah nih yang lagi pusing, aduh kira-kira gue mesti ngapain nih? Ya mungkin kalian bisa bertanya dengan Kak Edo, saya mungkin ingin membuat Nyapi bersama teman-teman ya kan, menjadi lapangan pekerjaan lagi tentunya. Oke, ini semuanya udah gue cobain. Paling suka yang mana, Bro? Sekarang gue masuk ke favorit gue ya. Ya. Yang pertama favorit gue adalah ini, sambal tempong. Udah kelihatan kan? Sambalnya aja walaupun pedesnya nyelekit guys, gue habisin, gue sikat habis. Tempong. Yang kedua, Masih suka ya? Iya. Oke. gue suka karena Mafred. manis, tapi ada sedikit pedesnya juga, tapi cuma di ujung doang. Yang ketiga tuh si mentainya, yang keempat baru si rendang. Gitu. Tapi nasinya emang lu mesti coba. Kenapa lu mesti nyoba? Karena menurut gua ini tuh nggak ada di tempat lain yang bikin gua penasaran. Sampai sekarang nih orang nggak ngomong ini nasi tuh rahasianya apa. Makanya lu harus cobain. Pokoknya buat lu semuanya jangan lupa untuk beli juga Nyapi ya di kota-kota terdekat, di kota-kota Anda. Ini description-nya di bawah. Kalau aja Nyapi lagi. Nyapi.id. Siap kalau gitu. Baik dong, thank you for sharing, thank you buat rezekinya hari ini. Mudah-mudahan makin banyak lagi outlet-outletnya di Bali ditunggu. Udah ada? Udah ada juga ada tempat. Di mana tuh? Di mana tuh? Di Tandular, di Mahendrata, sama ada di Grand Kitchen. Waduh, langsung aja guys, lu datengin tuh. Nak Bali, ayo semua berkumpul semuanya. Pokoknya selalu sehat, salam buat keluarga, thank you buat rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan kira-kira makanan apa lagi yang harus gue datengin? Yang kids